masuk ke hukum Gauss. Ini adalah objektif dan ide daripada materi hukum Gauss ini. Ini adalah hukum Gauss, ya. Ini menyatakan blok, ya. Blok ini menyatakan banyaknya garis-garis medan listrik, ya. Itu sama sebanding dengan Q, ya, muatan yang ditutupi oleh permukaan Gauss, ya. Dengan mensubstitusi blok ini, kita dapat menulis juga hukum Gauss ini dalam bentuk seperti ini, ya. Integral E dot dA, ya. Jadi ini menyatakan integral tertutup, ya. Integral yang ditutupi oleh permukaan Gauss. Ini adalah contoh, ya, ada muatan positif, negatif, ya. Di sini ada beberapa permukaan Gauss yang menutupi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini permukaan S1, ya, ini S1, ya. Dia menutupi muatan positif, ya. Maka di sini garis-garisnya itu ke arah luar, ya. Garis-garis medannya ke arah luar, ya. Nah, jadi plugnya di sini adalah besarnya adalah positif, ya. Oke, sekarang S2. Nah, untuk permukaan S2 arahnya ke dalam, ya. Maka besarnya plug itu adalah negatif. Besarnya sebesar daripada muatan yang ada di sini, ya. Sebesar muatannya itu Q yang ditutupi permukaan ini. Jika kita ngambil permukaan ketiga, ya, kita lihat di sini tidak ada muatan yang ditutupi oleh permukaan Gauss ini, ya. Dan di sini banyaknya garis yang masuk ke dalam permukaan ini adalah sama dengan banyaknya garis yang keluar ke permukaan S3 ini, sehingga besar plugnya adalah 0, karena di dalamnya juga tidak ada muatan yang dicakupnya oleh permukaan Gauss itu. Nah, sekarang S4. Ya, S4 ini adalah semuanya, ya. Ada yang masuk, ya, ada yang masuk ke permukaan, ada yang ke arah keluar permukaan, ya. Besarnya karena muatan di sini sama besarnya, ya, besar muatan sama, maka banyaknya garis yang ke arah luar, ya, sama dengan banyaknya garis yang masuk ke permukaan, sehingga untuk S4, ya, plugnya itu adalah 0. Paham, ya? Kira-kira gitu. Lanjut. Di sini ada checkpoint, ya. Ada tiga situasi di mana segi 4, ya, kubus, ya. Kubus Gaussian yang berada dalam medan listrik, ya. Jadi panel di sini menunjukkan arah, ya, arah garis-garis medan, ya. Besarnya tertentu, ya. Di sini ada yang arahnya ke dalam dan keluar, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, situasi cube yang bagaimana, ya, yang netnya, muatan netnya itu adalah positif. Jadi kalau kita lihat positif itu berarti arahnya keluar. Jadi dalamnya muatan positif. Jadi ini keluar, 1, keluar. Jadi yang keluar ada 1, 2, 3. Ya. Ya. Ini 2, 5, 7 yang keluar, ya. Yang keluar adalah 2, 5, 7. Yang masuk 3, 4, dan 7. Berarti jumlah yang masuk dan yang keluar adalah sama. Ini 0. Ya. Sekarang kita lihat ini. Yang keluar adalah 10, 5, dan 3. Ya, 10, 5, 3 arahnya keluar. 3, 4, 6 masuk. Berarti ini 0 plugnya. Sekarang yang ini. Yang keluar 2, 8, 5. 2, 8, dan 5. Yang masuk 5, 7, dan 6. Berarti plug
bentuknya juga 0. Ya, kira-kira gitu ya. Ini yang ke arah luar, coba kita cek yang untuk yang kedua sudah keluar 5, 10, 3. Yang lainnya masuk ya 0. Nah, berarti yang arahnya muatan negatif, yang arahnya muatan positif nggak ada, muatan negatif nggak ada, dan yang muatan 0 semuanya muatannya 0. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Ya, di slide ini kita akan melihat bagaimana hubungan hukum Gauss dengan hukum Coulomb. Ya, jadi di sini ada muatan positif. Kita akan menghitung besar nilai E, ya, yang sejauh R dari muatan positif. Ya, kita sudah mengetahui ini dari hukum Coulomb, besarnya berapa. Ya, sekarang kita akan menggunakan ini dengan menggunakan hukum Gauss. Ya, dari hukum Gauss, ya, kita buat suatu permukaan, ya, di mana lokasi yang berjarak R itu berada, di mana permukaan itu permukaan sferis bola, ya, yang berjari-jari R. Karena kita ingin menghitung besar E, ya, besar E di titik yang jauhnya R dari muatan Q ini, gitu ya. Jadi kita buat suatu permukaan sferis, ya, permukaan bola yang berjari-jari R, gitu ya. Nah, dengan menggunakan permukaan Gauss, karena ini suatu permukaan Gauss, permukaan tertutup, maka sinol integral E dot dA. Ya, di sini E-nya ke arah luar dan A-nya juga ke arah luar membentuk sudut 0. Ya, karena ini perkalian dot cos 0 itu adalah 1. Ya, jadi E dot dA ini sama saja besar nilai E, besar nilai dA dikali cos 0. Ya, cos 0 adalah 1. Jadi ini integral E dA. Jadi ini sudah bukan vektor lagi, tapi hanya menyatakan besarnya saja. Gitu ya. Nah, sekarang besar nilai E di setiap permukaan ini sama. Ya. Besar nilai E di setiap permukaan ini sama. Dan Q yang ditutupi, ya, Q yang dienclose ini adalah besar Q. Besarnya adalah ini. Ya. Jadi Q enclose ini bisa kita ganti dengan Q, ya, besarnya Q. Dan E ini bisa keluar karena dia uniform. Ya. Enggak, karena E ini besarnya sama. Ya, karena besarnya sama, uniform, ya. E-nya bisa keluar, ya, dari integral. Ya, ini integral, ya. E-nya keluar dari integral tertutup dA Q. Nah, dA ini adalah luas permukaan bola. Jadi luas permukaan bola adalah PR kuadrat, ya. Kalau A itu PR kuadrat, jadi kalau di A adalah lalu diintegralkan menjadi 4 PR kuadrat. Oke, ya. Oke, 4 PR kuadrat sama dengan Q, ya. Sehingga E itu adalah 1/4 B0 Q per R kuadrat. Nah, jadi di sini ini adalah hukum Coulomb. Ya, jadi dari hukum Gauss kita bisa menurunkan itu menjadi hukum Coulomb dengan mudah, ya. Memang melalui proses integral, tapi integralnya itu menjadi lebih simpel, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada checkpoint. Ya. Checkpoint ada flux net, ya, garis-garis gaya, garis-garis medan tertentu yang melalui permukaan sferis, ya, Gauss, ya, dengan jari-jari R yang menutupi muatan partikel yang terisolasi, ya. Jadi selama kita berbicara dengan hukum Gauss, di sini medianya adalah vakum, ya. Medianya adalah vakum karena kita pakai sinol, ya. Medianya vakum. Oke. Ya. Anggap permukaan Gauss yang ditutupi itu dirubah, ya. Dirubah yang tadinya sferik, katakan menjadi sferiknya itu menjadi lebih besar. A, ya, itu yang A, ya. Sferiknya yang tadinya kecil menjadi lebih besar. Yang B, kalau permukaan Gauss-nya itu berupa
kubus, ya. Nah, lalu kubusnya itu panjangnya R, ya, panjang sisinya R, B, ya. Lalu yang C, jika kubusnya itu berupa cube dan panjangnya 2 kali R, ya, 2 kalinya lebih besar berarti cube-nya. Ya, nah, ini 3 permukaan Gauss yang kita ambil, ya, A, B, dan C, ya. Nah, sekarang, di dalam 3 kasus ini, ya, net look pada permukaan Gauss, ya, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, ya, pada permukaan ini A, B, C, apakah fluknya itu lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Kita lihat yang A. Ya. Jadi di sini permukaan sferiknya itu dari katakan lebih kecil menjadi lebih besar, tapi berbentuk sferik. Ya. Nah, sekarang gimana fluknya? Lebih besar, lebih kecil, atau sama? Jawabannya adalah sama, ya, sama, ya, karena fluk itu Q per sinol Q inclus, ya, jadi muatan yang ditutupinya adalah sama, itu juga, ya, jadi tidak berubah, ya, tidak berubah walaupun lebih besar, lebih kecil, selama yang ditutupi partikel yang bermuatannya itu tidak berubah, ya tidak berubah. Fluknya yang tidak berubah, ya. Nah, sekarang yang B. Yang B, jika dia berupa cube yang panjangnya R, ya, yang panjangnya R, lalu bagaimana fluknya? Ya, fluknya sama, fluknya sama, ya, fluknya sama dengan jika kita menggunakan sferik. Lalu bagaimana dengan cube-nya itu sisinya lebih besar daripada 2R, ya, lebih besar daripada 2R. Bagaimana? Ya, sama juga, karena muatan yang di lingkupnya itu juga, ya. Jadi besarnya sama, hanya kalau kita menggunakan cube, ya, mungkin integralnya akan lebih agak sulit dibandingkan kalau permukaannya itu berbentuk sferis, ya. Oke. Lanjut. Nah, ini ada problem, ya. Ini ada muatan titik. Nah, muatan titik ini besarnya 5E di pusat. Positif, ya. 5E. Ini E adalah muatan elementer, ya. Besarnya tertentu, ya. Muatan elementer. Nah, terus di sini ada lagi muatan yang berbentuk bola tipis, ya, di mana kulit bolanya ini bermuatan negatif min 16E, min 16E. Oke, ya, ini berbentuk bola, ya, 3 dimensi ini sebetulnya. Ini dalam penampang aja gambarnya dalam kalau dipotong, ya. Nah, sekarang di sini ditanya berapakah medan listrik besar dan arahnya pada titik P1, ya, yang jari-jarinya R1 dan titik P2 yang jari-jarinya R2. Nah, R1 itu 6, R2 itu 12. Ya, sedangkan ini 10, ya. Sferis ini 10, ini 6, ini lebih besar 12. Oke, ya. Nah, jadi ini penyelesaiannya. Jadi di sini kita akan menghitung yang A dulu, ya, pada titik P1. Berapakah medan listrik pada titik P1, ya, P1, ya. P1 yang berjarak R. Jadi kita buat suatu permukaan Gauss yang ada di sini. Jadi permukaan itu P1 ini berada di permukaan Gauss ini, ya. Maka fluknya adalah yang muatan yang ada di dalamnya, yang di luar tidak dihitung. Jadi fluknya muatan ini per sinol, ya, besar fluknya, gitu, ya. Nah, lalu berapa besar medannya? Karena yang ditanyakan medannya besar dan arah. Kita lihat
di sini hitung-hitungannya gitu ya. Oke ya. Jadi ini tadi gambar aslinya. Kita buat suatu permukaan di P1 ya, ini ya. Jadi lingkarannya ini tidak termasuk di dalam permukaan Gauss. Yang termasuk ke dalam permukaan Gauss hanya muatan Q-nya saja. Ya, jadi di sini Q includes sinol E dot dA ya. Jadi E cos theta ya sama lah, jadi E dA ya, E-nya bisa keluar sama seperti yang tadi integral dA. Nah, ini adalah Q includes. Nah, jadi dA-nya adalah 4πr kuadrat ya. R1, dimana R1-nya ini ada berapa besarnya tadi? 0,06 ya. Jadi E-nya ya, E-nya bisa kita keluarkan di sini kan. Q includes per 4πr kuadrat ya. Jadi kita dapat E karena dia E yang ada di P1 ini. Oke ya. Paham ya? Nah, sekarang kita akan mengevaluasi ya berapa besar E di P2 ya. Sama juga kita buat suatu lingkaran atau permukaan ya, permukaan sferis di P2 ya. Jadi P2 nya ini berada di permukaan sferis ya, kita buat seperti ini ya, sehingga bentuk seperti ini. Jadi yang ditutupi oleh permukaan sferis adalah muatan Q ini dan bola yang bermuatan ini ya. Nah, jadi di sini karena di sini muatannya plus, arahnya keluar gitu ya. Nah, ini muatannya negatif, arahnya ke dalam. Nah, ini lebih besar muatan negatifnya karena jaraknya lebih dekat. Ya, ini lebih kecil karena jaraknya lebih jauh. Ya. Nah, di sini Q includes-nya itu adalah min 11E. Ya, min 11E. Oke, ya. Q includes min 11E. Jadi di sini Q cos 180 derajat dA E sama dengan min E dA. Ya, jadi cos 180 derajat ya. Jadi karena A-nya itu ke sana ya. A-nya itu ke sana ya, keluar ke arah luar. E-nya ke arah dalam ya, karena kenapa ke arah dalam? Ya karena dia 16E ya, min 11E ya. Min 11E, jadi E-nya itu akan ke arah dalam. Ya, jadi membentuk sudut dengan A itu adalah 180 derajat. Ya, jadi E dot dA atau E cos 180 dA min E dA. Ya. Min E dA, ya berarti E-nya adalah Q includes per 4 pi sinol R kuadrat ya, tinggal dimasukin aja ya besarnya berapa. Itu besarnya adalah 1, 10, 10 pangkat min 6 Newton per kolom. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Semoga paham ya. Baik, kita sekarang masuk ke konduktor ya atau pengantar terisolasi bermuatan. Ya. Kita langsung saja ya. Ini katakan adalah sebuah konduktor ya, dalam keadaan setimbang, jadi dalam keadaan netral ya. Dalam keadaan netral berarti dia muatan positif dan negatif dalam jumlah yang sama ya, sehingga dia dikatakan tidak bermuatan, dan medan di dalam konduktor ini 0 ya. Sekarang kita berikan suatu pengaruh luar, yaitu berupa katakan muatan positif ya. Ya, jadi muatan ini positif ini katakan merata ya, di sekitar permukaan, di sekitar merata di sekitar konduktor ini ya, yang ini sferis ya, berbentuk bola. Nah, muatan
Q ini bermuatan positif, maka E-nya ke arah luar. Ya. Medan listriknya ke arah luar, dan dia kalau di sini medan listriknya ke arah dalam. Karena dia positif, maka elektron di dalam badan pengantar ini, ya, badan konduktor, dia akan tertarik ke arah luar permukaan. Akan berada di permukaan. Karena pergerakan, ya, karena ada pergerakan elektron, ya, bergerak ke arah luar, maka akan menimbulkan arus. Ya, karena ada arus berarti E-nya juga tidak nol. Ya, E-nya tidak nol, ada medan. Ya. Ketika semua elektron sudah sampai ke permukaan, ya, mengumpul di permukaan, ya, mengumpul di permukaan seperti ini, maka kesetimbangan akan terjadi lagi. Ya, dan di sini kembali E itu sama dengan 0 di dalam konduktor ini, ya. Dan di luar konduktor E-nya itu tidak sama dengan 0, ya. Tapi ini berlangsung, ya, perpindahan elektron ini ke permukaan ini berlangsung sangat kecil, ya. Jadi waktunya itu sangat cepat, ya. Waktunya sangat cepat, ya. Jadi hampir tidak kelihatan waktunya, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, jadi katakan ini adalah sebuah konduktor yang kita gantungkan pada sebuah tali, ya. Tali yang bukan pengantar, ya. Lalu kita buat di sini muatannya, ya. Muatannya itu ada di sekelilingnya seperti yang tadi, ya, ada di sekeliling permukaan di bagian dalamnya. Lalu kita buat suatu permukaan Gauss, ya, yang ada di dalam bagian bodi konduktor tersebut. Ya, karena permukaan Gauss ini ada di dalam badan konduktor tersebut, di mana E-nya sama dengan 0, maka flux-nya juga 0. Ya, flux-nya 0. Sekarang bagaimana kalau konduktor atau pengantar itu ada cavity, ada lubang, ya, di dalamnya. Kemudian kita buat permukaan Gauss seperti ini, ya. Karena permukaan Gauss-nya berada di bagian dalam konduktor tersebut, ya, di mana E-nya sama dengan 0, maka flux-nya juga 0. Tidak ada medan, ya, garis-garis medan yang melalui permukaan tersebut. Oke, ya. Lanjut, ya. Nah, sekarang kita lebih tertarik bagaimana menentukan medan di luar, ya, di luar badan atau bodi daripada konduktor tersebut, ya. Kita ketahui bahwa kalau di bagian dalamnya itu 0, ya. Kita katakan ini ada suatu permukaan lempeng, ya. Kita ambil suatu permukaan kecil, ya. Lalu kita buat suatu permukaan Gauss yang berbentuk silinder seperti ini, ya. Nah, di mana sebagian daripada permukaan Gauss itu tertanam pada badan pengantar tersebut dan sebagian lagi berada di luar pengantar tersebut, ya. Permukaan Gauss yang berada di dalam pengantar tersebut, ya, E-nya 0, berarti tidak ada flux yang melalui permukaan tersebut, ya. Sedangkan permukaan yang berada di luar, ya, dalam hal ini, ya, akan ada E, ya. Jadi yang kita hitung adalah E ini yang sejajar dengan A karena sudutnya 0, ya. Yang di sini kalau yang di E yang arahnya tegak lurus dengan A, dia tidak berpengaruh, ya. Jadi yang terhitung adalah yang ini, ya. Jadi dalam hal ini hukum Gauss, ya, epsilon 0 flux
ya, sama dengan key enclosed ya awalnya ya. Jadi epsilon 0 itu sama integral tertutup E dot dA ya, di mana E dot dA-nya itu adalah sama dengan E dan A ya, besar daripada E dan A. Dan muatannya itu kita ambil sebagai rapat muatan yang ada di penampang ini ya. Ya, jadi rapat muatan yang ada di permukaan ini ya. Oke, yaitu sebesar sigma A ya. Jadi kita bisa mendapatkan besar E di luar suatu permukaan ya, permukaan pengantar yang datar ya, itu sebesar sigma per sin0. Jadi sama seperti hukum Coulomb, kita bisa menurunkan persamaan ini lebih mudah tanpa melibatkan integral, atau seandainya melibatkan integral itu tidak begitu sulit dibandingkan dengan hukum Coulomb. Oke, paham ya? Jadi kesimpulannya, di dalam suatu pengantar ya, yang bermuatan terisolasi ya, maka jika kita buat permukaan Gauss di dalam badan pengantar tersebut, tidak akan ada garis-garis gaya atau plugnya sama dengan 0, karena E-nya adalah 0 ya, karena plug itu sama dengan integral E dot dA. Kalau E-nya 0 ya berarti plugnya 0. Oke, paham ya? Semoga paham ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada, katakan spherics ya, bola ya, kulit bola. Jadi bola di dalamnya berongga ya, kosong. Jadi ini kulitnya ini bermuatan ya, tapi awalnya belum, dia dalam keadaan setimbang ya, dalam keadaan setimbang, netral ya, tidak bermuatan ya. Lalu kita letakkan muatan negatif ya, yang berjarak R per 2 ya. Jadi berada di tengah-tengah antara pusat bola tersebut ya ke lingkaran dalam ya, ke lingkaran dalam daripada bola tersebut, yaitu sebesar R ya. Kita akan melihat bagaimana distribusi muatannya ya. Jadi di sini katakan elektronnya itu sebesar min 5e ya, misalnya ya, min 5e. Maka di sini, karena di sini minus ya, maka elektron-elektron yang ada di bola ini dia akan terdorong ke arah luar ya, akan terdorong ke arah permukaan yang ada di luar, dan permukaan yang di bagian dalam itu adalah muatan plus, di mana muatan plus yang di bagian sini yang lebih dekat dengan elektron itu akan lebih banyak ya, akan lebih banyak ketimbang yang ada di bagian sini ya. Nah, berapa elektron yang terdorong ke arah luar, yaitu sebesar muatan elektronnya ini ya. Kalau ini 5e, maka elektron yang terdorong ke arah permukaan luar itu sebesar 5e juga. Oke ya. Lalu kemudian kita buat suatu permukaan Gauss ya. Permukaan Gauss ini misalnya yang kita buat adalah berada di dalam pengantar tersebut ya. Karena kita tahu tadi ya, E di dalam suatu pengantar itu adalah 0 ya. Adalah 0, maka plugnya di dalam badan pengantar itu juga 0 ya. Jadi kalau kita buat seperti ini ya, maka besar plugnya adalah 0. Yap, lanjut ke slide selanjutnya. Jadi kita akan menerapkan hukum Gauss ya di dalam silinder yang simetrik ya, silinder ya, silinder simetrik.
Nah, ini ada batang, ya, katakan batang panjang gitu ya, katakan batang panjang bermuatan positif ya. Kita akan mengukur besar medan di sekitar batang yang panjang ini gitu ya. Nah, di sini lambda adalah rapat muatan persatuan panjang gitu ya. Jadi dengan mengambil bentuk permukaan Gauss berbentuk silinder seperti ini ya, seperti ini ya, maka rumus fluknya adalah EA cos theta ya, cos theta-nya 0 ya. A-nya itu adalah luas permukaan, yaitu 2 pi r, kelilingnya dikali dengan tingginya ya, jadi 2 pi r/h. Jadi besar fluknya adalah E 2 pi r/h ya. Dengan menggunakan hukum Gauss, sin 0 fluk sama dengan Q yang di-enclose ya, yang ditutupi permukaan Gauss ini ya. Jadi sebesar 8H ya, sehingga kita akan mendapat besar E ya di line of chart ini ya, di sekitar line of chart ya. Katakan ini adalah batang yang sangat panjang gitu ya. Ini jaraknya R ya, jarak R. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini adalah efek ya. Ada perempuan wanita ya. Di sini rambutnya bisa naik ke atas. Ini kenapa bisa begini ya? Jadi di sini terjadi ketika di belakangnya ada gamma awan ya. Awan ini lagi tebal ya. Awal dalam kondisi tebal biasanya ada kilat, petir dan sebagainya. Maka awan itu bermuatan ya, bermuatan positif. Nah, orang yang berdiri di atas permukaan bumi ya, yang mempunyai muatan tertentu karena awannya ini bermuatan negatif ya, maka muatan negatif yang ada di orang ini atau manusia ini, dia akan muatan negatifnya akan berpindah ke ground, sehingga orang ini kepalanya ya, ujungnya ya, dia akan bermuatan positif ya. Jadi sini ada beda potensial ya, awan yang bermuatan negatif dan bagian atas manusia ya, di kepalanya dia bermuatan positif ya, sehingga di sini rambutnya ini terlihat tertarik ke atas gitu ya. Tentunya ini sebenarnya sangat berbahaya ya, besar kemungkinan dia kena sambaran petir gitu ya. Tentunya dalam muatan yang seberapa ya, tentunya ada batas kritis. Kalau muatannya itu melebihi batas-batas kritis, maka dia akan terkena sambaran petir ya, besar kemungkinan. Oke ya, itu ya apa ya, kejadian yang pernah kita lihat di ya, di real ya. Selanjutnya kita masuk ke penerapan hukum Gauss untuk planar simetri. Ya. Ya, jadi di sini ada permukaan yang sangat luas ya. Tapi di satu sisinya dia hanya bermuatan positif ya, di satu sisi permukaannya. Ya. Kalau kita ambil permukaan Gauss seperti ini ya, medannya itu ke kiri dan ke kanan ya. Maka besar fluknya ya, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan ya. Yang satu ke kiri ini dan yang satu ke kanan. Jadi tinggal dijumlahkan aja ya. Karena dia merupakan integral tertutup ya, jadi besarnya adalah E itu sigma 2 sin 0 ya. Oke. Selanjutnya lagi,
Nah, ini kalau ada lempeng conducting ya. Lempeng conducting ya. Jadi di sini katakan dua permukaannya ini mempunyai bermuatan ya. Bermuatan dua permukaan kiri dan kanannya ya, dengan rapat muatan adalah sigma 1. Sini juga sigma 1. Maka E-nya tentunya arahnya keluar. Berapa besar E-nya? Ya, seperti slide yang sudah kita pelajari, itu besarnya adalah E adalah C1 per C0 gitu ya. Nah, kalau ini gambarnya salah ya. Seharusnya ini negatif ya. Muatan negatif yang arahnya ke dalam ya. Arahnya ke dalam. Besarnya C2, sigma 2 ya. Oke ya. Sekarang ini yang ke root santan. Ini yang ketiga ya. Jadi kalau dua lempeng yang bermuatan berbeda plus minus didekatkan ya, didekatkan. Ya. Maka medan yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu besarnya adalah 0. Ya. Karena tidak ada medan ya. Sedangkan yang di tengahnya itu E ya, besarnya karena muatan plus dan min, maka dia menjadi 2 sigma C0 ya. Oke ya, ini seperti ini 2 sigma C0. Jadi 2 sigma C ini sama saja dia diambil sebagai sigma ya, rapat muatan. Lanjut ya. Ya, ini ada problem ya. Di sini ada dua lembar ya, dua lempeng non conducting ya, sejajar ya. Dua lempeng non conducting sejajar yang lempengnya itu sangat besar ya. Lalu besar daripada rapat permukaannya, rapat muatan permukaannya adalah untuk yang bermuatan plus itu rapat muatannya adalah 6,8 mikrokolom per meter persegi ya. Yang untuk negatif itu 4,3 mikrokolom per meter kuadrat ya. Nah, sekarang disuruh cari ya berapa besar E di kiri, di tengah, dan di kanannya ya. Nah, sekarang kita lihat yang di kiri ya. Yang di kiri karena muatannya plus, maka dia akan ada untuk muatan plus ini, maka besar I-nya akan ke kanan. Nah, karena muatan negatif ini, maka E-nya akan bergeser ke kiri ya. Nah, jadi di sini besarnya beda ya, 6,8 plusnya, ininya 4,3. Nah, untuk yang tengah, maka besar medannya sama-sama ke kanan ya. Yang di kanan itu yang satu ke kanan, yang satu ke kiri gitu ya. Oke, jadi kita akan lihat ya. Jadi gambar ini sebenarnya E itu menyatakan besar ya. Jadi E plus ini lebih besar daripada E min ya. Jadi netnya itu adalah ke kiri ya. Yang ini juga yang ke kanan lebih besar daripada yang kiri, yang di sebelah kanan, maka netnya adalah ke kiri. Nah, ini dua-duanya ke kanan, jadi yang di tengah itu menjadi lebih besar. Ini secara grafis ya. Nah, sekarang secara kuantitatif kita akan menghitung ya. Untuk muatan E plus ya, yang ini ya, kita akan menghitung sigma per 2 sin 0 ya, sesuai rumus ya, sehingga dapat 3,84 ya. Yang negatifnya ya, karena muatan medan di sini, karena muatan negatif di sini ya, jadi jaraknya adalah jarak tidak berpengaruh ya, karena di sini sigma per 2 sin 0 itu sebesar 2,4, 3 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom ya. Nah, sekarang yang di
Maka netnya, ya, karena yang satu ke kanan, satu ke kiri, ya, itu sebesar 1,4 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom netnya. Yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan, besarnya sama, hanya arahnya ke kanan. Ya. Nah, yang di tengah ini, ya, ini dijumlahkan E plus dan E min, ya, sehingga didapat 6,3 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom, ya, arahnya ke kanan. Ya, lanjut lagi. Ya, sekarang bagaimana kita menerapkan hukum Gauss untuk spheric symmetry. Ini ada sebuah kulit bola, ya, spheric, ya, yang bermuatan Q, ya. Nah, di sini kita akan mengukur, ya, bermuatan Q ini, ya, muatannya ada di sini. Kita akan mengukur berapa besar medan, ya, di luar muatan ini dan di bagian dalam, ya. Jadi Q-nya ini membentuk jari-jari R besar, ya. Untuk mengukur besar medan di bagian luar, kita buat permukaan Gauss, ya, S2. Untuk bagian dalam kita buat permukaan S1, ya. Untuk yang permukaan S2, ya, dengan mengambil R itu sangat besar dibanding dengan jari-jari R besar ini, maka kita akan peroleh E sama dengan 1/4 pi sin 0 C per R kuadrat, ya. Sedangkan untuk jika kita mengambil permukaan Gauss yang pertama S1, ya, jadi untuk mengukur berapa besar E di bagian dalam ini, ya, R-nya lebih kecil daripada R, yaitu E-nya adalah 0. Oke, ya. Lanjut. Nah, ini ada contoh problem, ya, bisa dicoba, ya. Ada 6, ya. Nah, seandainya perlu pembahasan bisa kita bahas di waktu dan tempat yang berbeda. Oke, semoga paham dan terus belajar, karena bab ini masih untuk fisikalistik ini babnya, untuk menyelesaikannya masih banyak babnya yang harus diselesaikan. Jangan bosan dan terus banyak belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.